Selamat siang. Baiklah, pada saat ini saya akan membuat video UTS tentang konflik agama di Indonesia, problem dan solusi pemecahannya. Tetapi sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abraham Cristiano Candio, kelas A1, Prodi Ilmu Keperawatan, semester 1. Saya akan membuat tugas dari Enci Pendeta Dr. Yesi Yakob STH MTH. Sebelum lebih lanjut, saya memiliki satu ayat pegangan, yaitu pada Galatia 5 ayat 5, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Saya lanjut. Dinamika konflik dalam agama. Sejarah kehidupan umat manusia tidak pernah sunyi dari konflik, mulai dari konflik suku sampai kepada konflik agama. Beberapa di antaranya terjadi dalam waktu cukup lama, seperti konflik antara Islam dengan Kristen yang dikenal dengan Perang Salib. Perang Salib merupakan perang terbesar dalam sejarah umat Islam dan Kristen. Kebencian kedua pemeluk agama ini belakangan sering berakhir pada peristiwa sejarah masa lalu. Meskipun potensi perbedaan dari sisi lain sudah ada sebelumnya, namun pengaruh Perang Salib yang dikorbankan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dengan mengirimkan pasukan secara besar-besaran mendirikan kerajaan Latin di Tanah Suci dan penghancuran terhadap kaum muslimin sebagai kekuatan politik militer telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap ketegangan umat Islam dan Kristen sampai kapanpun. Persoalan lain yang menjadi akar sejarah konflik antar agama disebabkan oleh pendudukan kaum muslim di Spanyol dan Sisilia. Kejadian ini berawal dari kelompok tentara pengintai Islam menyeberang dari Afrika Utara ke ujung paling selatan Spanyol pada Juli 710 Masehi. Laporan kegiatan mata-mata ini menimbulkan minat baru untuk menyerang Islam. Perjumpaan dua kekuatan di Sisilia merupakan perjumpaan yang saling menentukan bagi hubungan Islam dengan Barat. Apalagi pada masa itu tentara Islam mengancam Roma dan memaksa Paus Yohanes selama 2 tahun untuk membayar pajak kepada mereka. Fenomena inilah yang kemudian memicu konflik tidak henti-hentinya antara Islam dengan Barat Kristiani. Gerakan politik ini selalu melekat pada pemerintahan Islam di sepanjang sejarah, termasuk di Spanyol. Intrik-intrik ini membuat Islam di Spanyol mengalami pasang surut. Dunia Kristen Latin juga merasakan pengaruh Islam melalui Sisilia. Serangan pertama ke Sisilia terjadi pada tahun 652 di kota Sisacusa. Akan tetapi pendudukan orang-orang Arab di Sisilia tidak berlangsung lama. Kebangkitan kembali kerajaan Bizantium mengakibatkan berakhirnya semua pendudukan atas wilayah-wilayah penting. Bizantium menggandeng gereja untuk menguasai wilayah-wilayah Islam. Peperangan dengan menggunakan atribut gereja ini kemudian menjadi perang Kristen melawan Islam yang banyak menyita waktu. Ketika Barat Kristiani mengalami Renaissance dalam bidang kebudayaan dan politik abad 14 sampai abad 16 Masehi yang kemudian berlanjut dengan Fajar Budi Enlightenment pada abad ke-17 Masehi, tantangan Islam terutama melalui kerajaan Turki Utsmani masih cukup kuat. Pada saat itu kerajaan Turki masih memegang Eropa bahkan sampai pada menduduki pintu gerbang Wina Austria, tetapi sesudah tahun 1683 Masehi ketika
orang-orang Australia berhasil mengusir tentara Turki dari sana, mereka seterusnya kekuasaan Turki Utsmani yang menakutkan bagi mereka tidak terdengar lagi. Kekalahan Turki ini telah menjadikan Islam semakin tidak ditakuti lagi di Eropa, karena tidak ada kerajaan besar yang kuat. Wilayah yang dulunya dikuasai oleh kerajaan Turki saling memerdekakan diri dan kekacauan demi kekacauan terus melanda daerah-daerah tersebut. Kekalahan kerajaan Islam telah menjadikan Barat sebagai penguasa panggung dunia, apalagi pada abad ke-18 dan abad ke-19. Barat perlahan-lahan bangkit menguasai dunia. Satu demi satu daerah Eropa yang dulunya dikuasai oleh Islam kembali ditaklukkan, bahkan negara-negara Islam yang dulunya sangat kuat pada abad ke-19 sudah banyak menjadi daerah koloni bagi bangsa-bangsa Eropa. Faktor utama penaklukan negara-negara Islam tidak saja dilatar belakangi oleh misi Kristen, tetapi juga dirangsang oleh melimpah ruahnya sumber daya alam pada negara-negara Islam. Dan ini sebagai alasan kuat terjadi penaklukan. Kasus yang terjadi pada negara-negara Islam di Eropa dan Timur di Tengah sebagai dirasakan oleh bangsa Palestina yang dibuat terkatung-katung oleh Inggris di tengah para imigran Yahudi. Kasus ini telah menuai masalah bagi bangsa Palestina sampai sekarang. Kendatipun persoalan Palestina tidak kunjung selesai, namun pada abad ke-20 Masehi banyak negara Islam mampu memerdekakan diri dari kolonial Barat. Bahkan tidak ada negara Islam sekarang yang masih dijajah oleh bangsa Barat pasca Perang Dunia Kedua. Bagi negara-negara yang telah merdeka, mereka berusaha menghidupkan kembali kebudayaan dan politik Islam yang telah hilang. Kekecewaan dalam segala bidang, terutama yang disebabkan oleh kolonialisasi Barat, yang kemudian mengakibatkan kegagalan ideologi pemerintahan Islam pasca penjajahan, kemudian ditambahkan oleh krisis politik, ekonomi, termasuk budaya, menjadi pemicu munculnya kebangkitan baru Islam. Pejuang untuk melepaskan diri dari yang berbau Kristen Barat telah membangkitkan semangat berlebihan oleh kelompok ekstremis Islam. Beberapa kasus yang berujung pada konflik vertikal seperti yang pernah terjadi di Poso, meskipun pada awalnya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kepentingan politik, eskalasi politik meningkat cepat karena mereka yang bertikai membawa isu-isu agama untuk memperoleh dukungan yang cepat dan luas. Agama dalam kaitan ini bukan pemicu konflik, karena isu agama itu muncul belakangan. Faktor-faktor penyebab konflik antar umat beragama. 1. Klaim kebenaran. Kecenderungan umat beragama berupaya membenarkan ajaran agamanya masing-masing, meskipun ada yang tidak paham terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama yang dia bela tersebut. Namun semangat yang menggelora kadangkala telah merendahkan orang lain yang tidak sepadan atau sepaham dengannya meskipun berasal dari satu agama. Harus diakui, keyakinan tentang yang benar itu didasarkan pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Pluralitas manusia menyebabkan wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknakan, sebab perbedaan ini dapat melepaskan begitu saja dari berbagai referensi dan latar belakang orang yang meyakininya. Mereka mengklaim telah memahami, memiliki, bahkan menjalankan secara murni terhadap nilai-nilai suci itu. Keyakinan tersebut akan berubah menjadi suatu pemaksaan konsep-konsep geraknya kepada orang lain yang berbeda keyakinan dan pemahaman dengan mereka. Hedi Masar menyebutkan bahwa absolutisme, eksklusivisme, fanatisme, ekstremisme, dan agresifme adalah penyakit-penyakit yang biasanya menghigapi aktivis gerakan keagamaan. Absolutisme adalah kesombongan intelektual, eksklusivisme adalah kesombongan sosial, fanatisme adalah kesombongan emosional,
Ekstremisme adalah berlebihan dalam bersikap, dalam agresif, adalah berlebihan dalam melakukan tindakan fisik. Kedua, doktrin jihad. Pasca bom Bali 1, banyak orang tersentak ketika Imam Samudra, tersangka utama bom Bali, mengeluarkan pernyataan mencengangkan di hadapan wartawan. Ini adalah perjuangan suci jihad, bukan penjuangan hina. Insya Allah, Allah Akbar tentu saja. Pernyataan Imam Samudra tersebut menyisakan banyak pertanyaan dalam pikiran semua orang tentang konsep jihad dalam Islam. Dalam agama memang dikenal konsep jihad, namun bukan jihad sebagaimana yang dipahami oleh Imam Samudra seperti di atas, yaitu membunuh orang tanpa berdosa karena disebabkan oleh doktrin-doktrin tertentu. Ajaran agama memang doktrin, tetapi agama memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menafsirkan teks-teks kitab suci dalam agama. Belakangan yang terjadi di negara Indonesia, banyak pihak melegitimasi kekerasan atas nama Tuhan, padahal kekerasan dari perspektif manapun tidak dibenarkan, terlebih lagi dari sudut pandang agama, terutama Islam yang mendeklarasikan perdamaian sebagai inti ajarannya. Jihad dalam Islam dimulai ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam hal ini harus dimengerti bahwa Madinah adalah semacam negara muslim yang harus mempertahankan eksistensinya melawan orang-orang Arab dari klan Quraisy. Ketika itu dari sinilah ajaran Islam tentang jihad itu berkembang. Sebagai tafsiran paling terakhir tentang jihad selalu bersikap defensif. Dengan demikian pada periode modern pengertian jihad sama sekali tak bermakna ofensif. Konteks jihad pada fase Madinah saat itu Nabi SAW harus mempertahankan eksistensi komunitas muslim yang dironggong oleh suku Quraisy yang berdomisili di Mekah. Beberapa suku Yahudi di Madinah dan beberapa suku Baduy. Jadi saat itu memang ada doktrin Islam yang mengajarkan Nabi SAW mempertahankan diri dari serangan musuh. Namun demikian doktrin tersebut juga bermakna agak ofensif. Misalnya kasus penyerangan atau penaklukan kota Mekah. Tanpa penyerangan Mekah ketika itu hampir mustahil Nabi SAW menguasai Jazirah Arab secara keseluruhan. Saat ini banyak orang alergi mendengarkan kata-kata jihad, padahal tanpa semangat jihad niscaya seorang muslim tidak mempunyai nilai apapun. Harga diri seorang muslim tidak lengkap tanpa ruh jihad. Jihad ini di sini pada intinya adalah bersungguh-sungguh mengarahkan segala kemampuan untuk menegakkan kejayaan dan martabat umat Islam. Beberapa kasus konflik agama di Indonesia. Sejak kejatuhan Soeharto, kenaikan pemerintah reformasi Habibie dan pemerintah Abdul Rahman Wahid, kekerasan fisik dan beberapa format pembunuhan massal sudah berlangsung di bagian tertentu provinsi Indonesia. Di dalam keprihatinan terhadap konfrontasi dan konflik lokal, baik yang melibatkan etnis dan agama hingga memicu tidak harmonisan sosial. Di antara kasus besar yang mengemukakan beberapa tahun yang lalu, seperti kasus Poso di Ambon, Sunni di Jawa Timur, GKI Yasmin di Bogor. Konflik agama di Poso. Konflik Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes pada luas sampai menyentuh ke level agama. Padahal kita merujuk pada akar sejarahnya bahwa awal mula terjadinya konflik bertumpu pada subsistem budaya, dalam hal ini menyangkut soal buku dan agama. Dua unsur inilah yang kemudian mengemuka dan menjadi bom waktu bagi perpecahan umat beragama di Poso. Di bawah ini merupakan rentetan konflik Poso yang kemudian menjadi luka sejarah umat beragama di Indonesia. Kronologis pertama konflik Poso yaitu tahun 1992. Rusli Laboyo yang awalnya beragama Islam pindah ke agama Kristen dan menjadi seorang pendeta yang dalam makalahnya menghujat Nabi Muhammad SAW tahun 1995.
terjadi peristiwa Malade, kelompok pemuda Kristen yang berlatih bela diri taekwondo melempari masjid di Tegal Rejo, yang kemudian dibalas oleh 300 pemuda Tegal Rejo dan Lawangan dengan melakukan perusakan rumah. Tahun 1998, perkelahian sekelompok remaja Kristen Lambogia dengan remaja Masjid Pondok Pesantren Darussalam ke Saluran Sayo. Kejadian ini bertepatan dengan suksesi Bupati Poso, Arif Patangga, dan bertepatan dengan bulan Ramadan. Hal ini juga diikuti dengan penghancuran tempat penjualan minuman keras, panti-panti pijat, bilar, dan hotel yang diduga digunakan sebagai tempat maksiat yang sebagian besar milik warga non-muslim. Kronologis kedua, konflik Poso, yaitu pada tanggal 15 April tahun 2000. Muncul berita yang ditulis pada harian mercusuar yang memuat hasil wawancara dengan anggota DPRD Sulawesi Tengah, Cailani Umar, yang mengatakan jika aspirasi yang menghendaki Dr. Andes Damsyik Jalani menjadikan Sekwilda Poso diabaikan oleh pemerintah daerah, kota Poso akan dilanda kerusuhan yang bernuansa SARA seperti yang telah terjadi pada tahun 1998. Kemudian kasus lain membuat keadaan semakin runyam adalah terjadi lagi perkelahian pemuda di terminal yang melibatkan warga Lombogia dan Kanyamannya, di mana 127 rumah, 2 gereja, sekolah Kristen, dan gedung Bayangkari dibakar. Kronologi ketiga, konflik Poso, yaitu pada tanggal 16 Mei tahun 2000. Pembunuhan warga muslim di Taripa yang disusul dengan isu penyerangan dari era Tentena oleh pasukan merah sebagai balasan konflik April yang diperkuat dengan terjadinya pengusiran warga Kristen. Isu tersebut benar adanya, dimulai dengan penyerangan oleh kelompok Cornelis Tibo, pasukan kelelawar atau ninja yang berpakaian hitam-hitam. Pembantaian terjadi di pondok pesantren Wali Sanga dengan 70 orang tewas. Suasana menjadi mencekam karena masyarakat kekurangan bahan makanan yang bahan bakar. Gelombang penyerangan kedua dipimpin oleh Insinyur Lateka yang menamakan Pejuang Pemulihan Keamanan Poso, yang gagal karena mendapat perlawanan dari kelompok putih pimpinan Habib Saleh Al-Idrus yang berhasil menewaskan Insinyur Lateka. Kronologis keempat, konflik Poso merupakan rentetan dari akumulasi dari konflik-konflik sebelumnya. Karena sebelum media massa lokal dan nasional membagi konflik-konflik ini berdasarkan waktu dan kurang jelas mengungkap latar belakang dan pemicu dalam setiap kerusuhan baru. Pada tahun 2001 suasana masih rusuh, bahkan menyebar ke pelosok-pelosok sampai ke Kabupaten Morowali yang melibatkan laskar-laskar dari kedua belah pihak. 2. Konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur. Jawa Timur yang mayoritas muslimnya menganut tradisi NU, Nahdlatul Ulama menjadi salah satu basis utama daerah penyebaran aliran Syiah. Gerakan dakwah Syiah mulai muncul sekitar tahun 80-an. Kelompok Syiah di Jawa Timur membangun basis di daerah Tapal Kuda dan sekitarnya. Karena itu wilayah konflik antara Syiah dengan warga NU sering berada di sekitar daerah Tapal Kuda atau di daerah yang basis Nad'inya cukup kuat seperti Madura. Setelah lama tidak terdengar konflik agama, belakangan ini publik Jawa Timur Jatim kembali dicengangkan oleh sebuah peristiwa yang kekerasan yang berbalut agama. Peristiwa berdarah yang terjadi di Puger ini bagai petir di siang bolong yang mengejutkan banyak pihak. Sebelumnya meletusnya peristiwa Puger ini masih segar dalam ingatan publik atau kasus konflik dan isu serupa yang terjadi di Desa Karangayam dan Desa Bluuran, Kabupaten Sampang.
Konflik yang berujung pada aksi kekerasan massa ini telah menyebabkan diungsikannya ratusan warga yang diduga pengikut aliran Syiah ke Sidoarjo, dan alasan untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas masyarakat. Keterkejutan dan kekhawatiran publik ini sangat beralasan. Peristiwa pukul ini meledak di saat proses rekonsiliasi konflik Sampang masih dalam tahap pematangan. Walaupun sebenarnya penyelesaian konflik di Pugar sudah dilakukan di awal tahun 2012 dengan ditandatanganinya perundingan damai antar kedua belah pihak, namun nyatanya di luar dugaan semua pihak eskalasi konflik yang melibatkan kelompok Sunni dan kelompok Syiah ini meninggi, dan terjadilah peristiwa karnaval berdarah di Jawa Timur pada konflik bertema Sunni Syiah, baik yang terjadi di Jember maupun Sampang. Ini seperti sebuah kelanjutan mata rantai yang peristiwa serupa terjadi di berbagai daerah. Di tahun-tahun sebelumnya, sebut saja mulai dari penyerangan sekelompok massa terhadap para pengikut Ijabi yang terjadi di desa Jambesari, Kecamatan Jambesari, Darussolah, Kabupaten Bondowoso pada tanggal 23 Desember 2006. Insiden penyerangan pesantren Yapi yang berpaham Syiah oleh sekelompok orang yang mengutamakan Laskar Aswaja yang ada tahun 2010 sampai 2011 di Bangli, Pasuruan, dan ketegangan berskala kecil yang terjadi di Malang. Ketiga, konflik agama di Bogor. Pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000 baru menuai masalah pada tahun 2008 ketika Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor, Yusnan Yopi, membekukan izin pembangunan gereja tersebut melalui surat nomor 508/DTKP tertanggal 14 Februari 2008. Atasannya ada keberatan dari Forum Ulama dan Ormas Islam sekota Bogor. Surat ini terbit sesudah surat izin dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, pada 13 Juli 2006. Karena keberatan, pihak GKI Yasmin mengugat surat pembekuan izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga tingkat Mahkamah Agung. Hasilnya MA membatalkan pencabutan izin tersebut. Selama proses hukum berlangsung, situasi memanas karena sejak izinnya dibekukan, pemerintah Kota Bogor menggembokkan gerbang gereja sehingga jemaat terpaksa beribadah di trotoar jalan. Sejak tahun 2010, ibadah di trotoar ini mendapat tentangan keras dari Forum Komunikasi Muslim Indonesia hingga mereka beberapa kali ricuh dengan aparat Satpol PP dan polisi serta melibatkan sekelompok umat GKI Yasmin. Mereka menyebutkan pihak gereja telah memalsukan tanda tangan dukungan warga soal pendirian bangunan pada tahun 2006. Tuduhan ini mengingat ketika Ketua RT Curung Mekar, Munir Karta, divonis 4 bulan penjara oleh pengadilan pada Januari 2011 karena terbukti memalsukan tanda tangan dukungan warga tersebut. Dia sebelumnya digugat oleh Ketua Forkami Ahmad Iman. Berdasarkan laporan Tempo, ada 3 saksi dalam pengadilan yang mengaku menerima 100.000 dan menekan daftar hadir sosialisasi. Yang menarik, putusan ini menjadi alasan baru untuk mencabut izin mendirikan bangunan GKI Yasmin setelah MA menerima surat pembekuan izin dikeluarkan. Yusman Yopi ditarik kembali. Pada tanggal 14 Maret 2011, GKI Yasmin menerima 2 surat sekaligus dari pemerintah Kota Bogor. Pertama, surat nomor .503.45/135 tahun 2011 tertanggal 8 Maret 2011 tentang pencabutan surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor nomor .503/208/DTKP perihal pembekuan izin tanggal 14 Februari 2008 yang ditandatangani Diani Budiarto. Surat ini dengan demikian dianggap Wali Kota sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung
Namun saat bersamaan Diani juga mengeluarkan surat nomor 645.45.137 tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor nomor 645.8 tahun 2006 tentang izin mendirikan bangunan IMB atas nama GKI Yasmin Bogor yang terletak di Jalan KH Abdullah bin Nu nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Menurut Diani, pencabutan ini sebagai objek hukum baru atas terpisah dengan kasus yang sebelumnya diputus MA. Selain putusan terhadap Munir, alasan lainnya untuk mencabut izin pendirian GKI Yasmin adalah meningkat eskalasi penolakan dari masyarakat. Sebagai solusi, Diani menawarkan lokasi baru milik pemerintah untuk ditempati GKI Yasmin. Usulan ini juga mendapat restu dari pemerintah pusat melalui Menteri Negeri Gamawan Fauzi dan disampaikan langsung kepada DPR dalam rapat dengar pendapat Februari 2012 lalu. Usul ini ditolak GKI Yasmin dengan landasan putusan MA dan juga alasan historis bahwa kasus serupa pernah menimpa jemaat Huria Kristen Batak Protestan setelah menerima opsi relokasi ke Ciketing. Ternyata pihak HKBP tidak pernah mendapat izin peribadatan seperti yang dijanjikan pemerintah. Kasus ini pada awalnya menyangkut perizinan peribadatan saja yang dibuat oleh sebagian umat Islam. Namun belakangan persoalan ini semakin meluas karena sudah ada yang memblow up-nya, sehingga kasus ini tidak lagi murni kasus agama tetapi sudah mengarah ke kasus politik. Inilah sekelumit peristiwa konflik sosial. Membangun sikap toleransi antar umat beragama. Kita toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti bertahan atau memikul. Toleran di sini diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain. Walaupun kedua belah pihak tidak sependapat, dengan demikian toleransi menunjuk pada awal suatu kerelahan yang menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda. Menurut Webster New American Dictionary, arti toleransi adalah the liberty toward the opinion of others. Patience with others, memberi kebebasan membiarkan pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Toleransi diartikan memberikan tempat kepada pendapat yang berbeda. Pada saat bersamaan, sikap menghargai pendapat berbeda itu disertai sikap menahan diri atau sabar. Oleh karena itu, antara orang yang berbeda pendapat harus memperlihatkan sikap yang sama, yaitu saling menghargai dengan sikap yang benar. Kita masuk dalam kesimpulan. Salah satu penyebab lahirnya konflik disebabkan stereotipe satu kelompok terhadap kelompok yang lain yang berbeda agama. Beberapa kasus yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat bernilai bagi masing-masing pemeluk agama yang terjadi di mana-mana muka bumi ini. Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak umat agama lain memberikan stereotipe kepada umat Islam sebagai umat yang radikal, tidak toleran, teroris, fundamentalis, dan sangat subjektif dalam memandang kebenaran agama lain. Sementara itu, umat Kristen dipandang sebagai umat yang agresif dan ambisius, bertendensi menguasai segala aspek kehidupan manusia. Tendensi-tendensi umat beragama dalam menyebarkan pesan agama dengan tanpa memperdulikan kebesaran agama lain telah melahirkan konflik baru dan beragama. Beberapa kasus yang tendensius adalah konflik antar umat beragama di Moro, Islam dengan Kristen, pembantaian Muslim Rohingya, umat Buddha di Myanmar. Jadi dari kita teman-teman dan encik sekalian, terkadang yang torang pekala selalu mau pikir orang pe pusing. Jadi ada hal yang tidak perlu besarkan, terkadang orang so masuk di situ. Jadi langkali
itu kasus di negara lain, torang mau balas patorang pe negara. Jadi itu yang masih kalah di Indonesia. Contohnya yang torang alami sekarang, terkadang torang langsung rasa sakit hati yang di Israel diserang, Palestina diserang oleh Israel, dan banyak orang Indonesia yang babela, tetapi terkadang torang solia negara lain, torang tahu torang pe negara sendiri masih banyak yang kurang. Dan di torang pe negara sendiri juga torang masih jahat kepada agama yang lain. Jadi pada intinya sekelar dulu masalah yang di dapur, baru sekelar masalah yang di luar. Terima kasih.